ilmu tenang itu mahal. Datangnya dari badai yang hebat, tumbuhnya dari luka dan kecewa yang dahsyat. Jadi tidak semua orang mampu memilikinya. Pernahkah kau merasa lelah, berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang bahkan kau sendiri tak tahu itu apa? Mencari ketenangan di tempat-tempat yang justru semakin membuatmu gelisah. Kau duduk di tengah malam yang sunyi, menatap langit yang tak berbintang, bertanya dalam hati, kapan semua ini berakhir? Hidup terus berjalan, membawa badai yang tak kau undang, menghantam mimpi-mimpi yang kau bangun dengan sepenuh hati. Luka demi luka, kecewa demi kecewa. Kau bertanya, mengapa semua ini harus terjadi? Namun tahukah kau bahwa ketenangan tidak datang dari hidup yang mudah? Bukan hadiah yang diberikan cuma-cuma, tetapi sesuatu yang lahir dari badai yang paling dahsyat, tumbuh di antara luka yang paling dalam, dan hanya dimiliki oleh mereka yang berani bertahan. Sebab ilmu tenang itu mahal, tidak semua orang mampu memilikinya. Badai pertama, ketika hidup tidak sesuai harapan. Kita adalah perancang mimpi, menganyam harapan dengan benang usaha, menata langkah dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa jika bekerja keras, segalanya akan berjalan sesuai rencana. Namun, hidup bukan kertas kosong yang bisa kita gambar sesuka hati. Ia punya caranya sendiri untuk mengubah arah, menghancurkan sketsa yang sudah kita buat dengan susah payah. Terkadang, yang kita impikan tumbuh subur, justru layu sebelum sempat berbunga. Yang kita genggam erat malah terlepas begitu saja. Dan di saat seperti itu, hati kita dipenuhi tanya, mengapa semua ini terjadi? Kecewa menyelinap dalam diam. Amarah bergejolak tanpa bisa diredam. Kita merasa dunia tidak adil, merasa Tuhan seakan menutup mata. Kita bertanya-tanya, untuk apa selama ini berjuang jika akhirnya hanya berujung kehancuran? Tapi inilah kenyataan. Tidak semua yang kita inginkan akan menjadi kenyataan, dan tidak semua usaha akan berbuah manis. Seperti laut yang tenang, bisa tiba-tiba diterpa badai. Hidup pun bisa berubah dalam sekejap, merobohkan semua yang telah kita bangun dengan susah payah. Namun, badai bukan sekedar musibah. Ia adalah awal dari perjalanan yang lebih besar. Ketika hidup menghancurkan segalanya, ia sebenarnya sedang mengajarkan kita untuk membangun ulang dengan lebih kuat. Kecewa bukan tanda kegagalan, tetapi panggilan untuk bertumbuh. Saat semuanya berantakan, kita dihadapkan pada pilihan: tenggelam dalam keterpurukan atau belajar menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Karena di balik badai yang mengamuk, ada ilmu yang tidak bisa dibeli, yaitu ilmu tentang ketenangan.
tentang bagaimana tetap berdiri meski dunia di sekeliling kita runtuh. Luka dan kekecewaan adalah guru yang tak terlihat. Luka datang tanpa permisi, menyelinap dalam harapan yang hancur, dalam janji yang diingkari, dalam mimpi yang tak pernah terwujud. Kita ingin menolaknya, berpura-pura kuat, seakan semuanya baik-baik saja. Tapi luka selalu menemukan celah untuk mengajarkan kita sesuatu. Ia bukan sekedar rasa sakit, melainkan pesan dari semesta bahwa ada hal yang perlu kita pahami. Ada kebodohan yang harus kita tinggalkan. Ada kebijaksanaan yang harus kita genggam. Namun seringkali kita mengutuk luka itu seolah ia adalah musuh. Padahal ia datang sebagai guru yang paling setia. Kekecewaan adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang memilikinya, tapi tidak semua mampu belajar darinya. Ada yang memilih larut dalam pahitnya kehilangan, terjebak dalam dendam yang membakar perlahan. Ada pula yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada satu hal, yaitu keberanian untuk menerima. Mereka yang bisa menerima luka dengan lapang dada akan menemukan pelajaran berharga di dalamnya. Karena setiap rasa sakit adalah jalan menuju kebijaksanaan. Setiap kehilangan adalah awal dari sesuatu yang baru. Namun, melampaui rasa sakit bukan berarti melupakan. Bukan pula berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Melampaui berarti berdamai dengan masa lalu, dengan diri sendiri, dengan takdir yang tak bisa diubah. Jangan biarkan luka menjelma menjadi kebencian yang menggerogoti hati. Jangan biarkan kekecewaan menjadikanmu orang yang sinis terhadap kehidupan. Karena di balik setiap luka yang kau bawa, ada versi dirimu yang lebih kuat sedang menunggu untuk terlahir kembali. Kesendirian adalah ujian yang menentukan. Kesendirian seringkali terasa menakutkan. Kita terbiasa dikelilingi suara, menggantungkan kebahagiaan pada keberadaan orang lain. Namun di balik hiruk-pikuk dunia, ada satu kenyataan yang sering kita abaikan. Ketenangan sejati tidak ditemukan dalam keramaian, tetapi dalam kesunyian. Di sanalah, tanpa gangguan, tanpa topeng, kita bertemu dengan diri sendiri yang sesungguhnya. Namun tidak semua orang sanggup menghadapi pertemuan itu. Karena kesendirian bukan hanya soal sepi, tetapi juga soal berani menatap diri sendiri dengan jujur, tanpa ilusi, tanpa kebohongan. Kesendirian adalah cermin. Ia memantulkan semua yang kita coba lupakan. Luka lama, ketakutan, kegagalan yang kita sembunyikan di balik tawa. Di tengah keramaian, kita bisa berpura-pura bahagia. Tetapi dalam sepi, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi.
Di sanalah kita diuji. Apakah kita akan tenggelam dalam kesunyian, atau justru menemui kedamaian yang selama ini kita cari? Mereka yang berani menerima kesendirian akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kebersamaan, yaitu pemahaman bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada diri kita sendiri yang selama ini menunggu untuk dikenali, untuk diterima, dan untuk dicintai. Maka jangan takut pada kesendirian, sebab di sanalah kedewasaan tumbuh, di sanalah ketenangan ditemukan. Jangan mencari validasi dari orang lain, karena kedamaian yang sejati tidak datang dari pengakuan, tetapi dari penerimaan. Kita tidak membutuhkan dunia untuk mengatakan bahwa kita berharga. Kita hanya perlu menyadari bahwa kita cukup. Bahkan ketika tidak ada siapa-siapa di sekitar kita. Dan ketika kita belajar berdiri sendiri, dunia tidak lagi bisa mengguncang ketenangan yang telah kita bangun dalam diam. Melepaskan, seni merelakan yang tak semua orang bisa. Manusia seringkali menggenggam sesuatu terlalu erat, seolah jika dilepaskan, dunia akan runtuh. Kita terjebak dalam kenangan, dalam bayangan masa lalu yang terus menghantui. Kehilangan bukan sekedar sesuatu yang pergi, tetapi juga rasa sakit yang tertinggal. Kita mengulang pertanyaan yang sama. Mengapa harus berakhir? Mengapa harus berubah? Namun kenyataan selalu memiliki jawaban yang sama. Karena tidak semua yang datang ke dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Ada hal yang harus kita lepaskan, bukan karena kita tidak mencintainya, tetapi karena mempertahankannya hanya akan membuat kita semakin terluka. Melepaskan bukan berarti menyerah, bukan pula tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah seni yang hanya bisa dimiliki oleh hati yang telah matang. Ilmu tenang lahir bukan dari menggenggam, tetapi dari keberanian untuk mengikhlaskan. Kita sering takut bahwa dengan melepaskan, kita akan kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Padahal, yang sejatinya hilang bukanlah jati diri, melainkan beban yang selama ini menghalangi kita untuk tumbuh. Saat kita berani merelakan sesuatu yang tidak lagi sejalan dengan takdir kita, di sanalah kita menemukan ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik. Tidak semua orang mampu merelakan, karena tidak semua orang siap menerima bahwa hidup adalah tentang perubahan. Namun mereka yang berani melepaskan akan menemukan bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jangan takut melepaskan, karena dalam keikhlasan kita tidak kehilangan diri kita. Justru kita menemukan diri kita yang baru. Dan ketika kita telah menguasai seni merelakan, tidak ada lagi hal yang bisa mencuri ketenangan kita.
menerima hidup apa adanya. Kita hidup di dunia yang selalu mengajarkan bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian, pada memiliki lebih banyak, pada menjadi lebih dari yang lain. Kita berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang kita anggap sebagai kebahagiaan. Padahal seringkali semakin kita mengejar, semakin kosong yang kita rasa. Kita lupa bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menerima apa yang sudah ada. Karena tidak ada yang benar-benar sempurna dalam hidup ini. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang belum tercapai. Tetapi mereka yang bisa berdamai dengan ketidaksempurnaan, merekalah yang menemukan ketenangan sejati. Menerima hidup apa adanya bukan berarti menyerah pada keadaan. Bukan pula berhenti bermimpi atau berusaha. Menerima berarti memahami bahwa ada hal-hal yang bisa kita ubah, dan ada pula yang harus kita terima dengan lapang dada. Tidak semua rencana harus berjalan sesuai keinginan kita. Tidak semua harapan akan terwujud seperti yang kita bayangkan. Namun di balik setiap kekurangan, selalu ada alasan untuk bersyukur. Karena ketika kita terus melihat apa yang kurang, kita akan lupa betapa banyak yang sudah kita miliki. Dan bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang merasakan cukup. Meskipun dunia terus berkata kita harus memiliki lebih. Ketenangan bukan tentang hidup yang bebas dari masalah, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Badai akan selalu ada, kegagalan akan selalu datang, dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Tetapi mereka yang menerima hidup apa adanya tidak akan mudah goyah. Mereka tahu bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati setiap langkah, meski jalannya tidak selalu mulus. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita genggam yang menentukan kebahagiaan, melainkan seberapa dalam kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang sudah ada. Kesabaran, pilar utama dari ketenangan. Sabar bukan sekedar menunggu. Ia bukan tentang diam dalam keterpaksaan atau menerima keadaan tanpa perjuangan. Sabar adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia tidak tumbuh dalam semalam. Ia membutuhkan hujan, sinar matahari, dan waktu untuk berkembang. Begitu pula dengan hidup. Tidak semua yang kita inginkan akan langsung datang. Tidak semua luka akan segera tumbuh. Ada proses yang harus dilewati. Ada fase jatuh dan bangun yang harus dijalani. Dan hanya mereka yang memiliki kesabaran yang cukup, yang mampu bertahan hingga saat yang tepat itu tiba. Ilmu tenang tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari kesabaran yang diuji berkali-kali, dari luka yang tidak segera sembuh, dan dari penantian yang terasa begitu panjang. Terkadang, hidup memberi kita cobaan
yang terasa di luar batas kemampuan. Kita ingin menyerah, ingin mengeluh, ingin berteriak mengapa segalanya terasa begitu sulit. Tetapi di sanalah kesabaran diuji. Mampukah kita tetap tenang dalam badai? Mampukah kita tetap percaya bahwa setiap kesulitan akan berlalu? Kesabaran bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, untuk tidak membiarkan emosi menguasai akal sehat. Melatih kesabaran berarti melatih hati untuk tidak mudah terguncang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu dihadapkan pada hal-hal yang menguji ketahanan kita. Keadaan yang tidak sesuai harapan, orang-orang yang membuat kita kecewa, atau impian yang terasa begitu jauh. Tetapi mereka yang sabar akan menemukan jalan. Mereka tidak terburu-buru, tidak terjebak dalam kemarahan, tidak hancur oleh ketidaksabaran. Karena mereka tahu, semua hal yang indah dalam hidup ini datang pada waktunya. Dan mereka yang mampu menunggu dengan hati yang tenang akan menerima hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Ketenangan, hadiah dari perjalanan panjang. Ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli, bukan sesuatu yang bisa diperoleh dalam semalam. Ia adalah hadiah dari perjalanan panjang, dari badai yang telah dilewati, dari luka yang telah sembuh, dari kesendirian yang telah diterima, dan dari kesabaran yang telah diuji berkali-kali. Mereka yang menemukannya bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang mampu bangkit tanpa kehilangan dirinya sendiri. Ketenangan adalah bukti bahwa seseorang telah belajar melepaskan, menerima, dan memahami bahwa tidak semua hal harus dikendalikan. Ketika seseorang telah sampai pada titik itu, dunia bisa berisik, tetapi hatinya tetap sunyi. Namun tidak semua orang bisa memilikinya, karena tidak semua orang sanggup melewati prosesnya. Banyak yang menyerah di tengah jalan, terjebak dalam amarah, dalam dendam, dalam ketakutan yang tidak pernah selesai. Mereka ingin tenang, tetapi tidak ingin melewati luka. Mereka ingin damai, tetapi tidak ingin bersabar. Padahal ketenangan hanya diberikan kepada mereka yang telah membuktikan bahwa mereka mampu bertahan. Ia adalah anugerah bagi orang yang telah belajar bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan dengan keras, bahwa kadang melepaskan dan menerima adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan batin. Tapi ketenangan seperti bunga yang indah juga harus dirawat agar tidak layu. Di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara suara-suara yang memanggil kita untuk kembali ke kegelisahan, kita harus belajar menjaga apa yang telah kita temukan. Jangan biarkan pikiran kembali dikuasai oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jangan biarkan hati kembali terikat pada sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Ketenangan bukan tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup.
dan mereka yang mampu menjaganya akan selalu memiliki cahaya dalam dirinya, bahkan di tengah gelapnya dunia. Ilmu tenang itu mahal. Jika kau telah memilikinya, maka jagalah. Jika belum, bersabarlah dalam badaimu. Sebab ketenangan adalah buah dari perjalanan panjang yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani bertahan.